siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya dalam program perdana kita, yaitu Sahabat-Sahabat Andi. Ya, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat saya yang baik, sahabat saya yang saya kenal dari dia belum menikah sampai sudah menikah, gitu ya. Perjalanan pelayanan yang luar biasa, dan saya percaya bahwa seluruh perjalanan hidup dia pasti memberkati banyak orang, ya. Makanya saya undang dia hari ini, ya. Seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, Ibu Grace Magdalena Hutauruk. Halo. Apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Kayaknya kamu makmur kelihatan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Dari dulu kenal sampai sekarang ini badan begini-begini aja nih. Akan nambah dikit. Berapa ons sih? Onsnya sih nggak banyak, kiloan yang banyak. Ngomong nih, anak udah berapa? Anak 3. 3. Yang siapa? Michael ya? Michael anak pertama ya, puji Tuhan sekarang tingkat 2 ya, universitas di Sulawesi. Dia ambil jurusan teknik. Yang pertama, yang kedua itu SMK, itu jadi Jeremy, dan yang ketiga itu Graciela, sekarang SMA kelas 1. Anak yang di bawah kan cantik. Ya, cantik. cantik mamanya. Masih ada. Gimana, sehat semua? Sehat, begitu. Suami juga sehat. Suami ya? Masih Reo mana yang Masih, Tuhan selamanya akan dia. Bu, ini Bu, kayaknya kita ngomongnya santai aja kali ya, Bu ya. Saya ada satu perjalanan hidup yang saya lihat dari seorang Ibu Grace Magdalena ini, orang yang tangguh ya dalam kehidupan pelayanan gitu ya. Bagaimana dulu ya so-so aja gitu ya, bagaimana perjalanan hidup keluarga yang up and down tapi tetap survive gitu ya. Pasti ada hal yang terjadi dalam kehidupan Grace yang saya yakin itu pertemuan hidup yang luar biasa gitu ya. Saya biasa panggil Grace aja kali ya, karena kita udah lama ketemu ya. Kira-kira apa sih yang membuat Grace bisa tetap survive sampai hari ini, terus memutuskan untuk tetap melayani dalam kondisi yang mungkin prihatin ya saat ini? Boleh nggak sedikit tahu perjalanan awal-awal bulan yang Grace? Ya, puji Tuhan, kalau saya dibilang tangguh sih, puji Tuhan aja ya. Sebab saya merasanya nggak seperti itu, karena di balik semuanya itu saya tetap tepat bergantung saya dengan Tuhan. Tapi puji Tuhannya saya tetap dikasih kekuatan sampai saat ini ya, menghadapi segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi awal-awal pelayanan saya itu sebenarnya sih dimulai dari saat saya kuliah. Jadi saat saya kuliah kita dulu ya. Ya, saat kita sama-sama di kuliah UPN Veteran Jakarta ya. Itu lahir baru saya itu di mana Tuhan jamah. Di saat itu pertama kalinya saya ingin lebih lagi hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana saya selalu mau dekat dengan Tuhan, salah satunya cara dengan saya melayani ya, aktif di dalam persekutuan kampus ya saat itu, dan hingga lepas dari kuliah juga, termasuk dunia pekerjaan, saya tetap aktif di persekutuan kantor waktu itu, dan juga setelah saya tidak bekerja lagi, di rumah juga saya tetap ada di dalam pelayanan gereja, karena bisa tetap continue kayak gitu. Padahal kan biasanya orang kan ya kadang melayani, kadang enggak, nah bisa tetap survive gitu. seperti yang tadi saya bilang, karena hati saya ini selalu rindu pengen dekat sama Tuhan. Sebab saya tahu kalau saya sudah tidak ada di dalam komunitas yang seperti itu, mungkin saya akan bisa dibilang bisa menjauh dari Tuhan, karena mungkin dari jam-jam doa akan jadi molor-molor gitu ya, atau bahkan tidak terlaksana. Tapi kalau kita ada dalam satu komunitas atau persekutuan dengan Tuhan bersama saudara seiman, iman kita selalu dibangun.
memang tidak hanya memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama aja ya, tetapi kan kita juga diperhadapkan dengan pribadi-pribadi yang membuat hati kita ini ya kalau kita tetap berharap sama Tuhan, pasti kita bisa mengatasi pribadi-pribadi yang berbeda itu. Makanya karena kerinduan saya kepada Tuhan lah, makanya saya selalu mendekatkan diri, tidak hanya dengan persekutuan-persekutuan pribadi, tetapi juga dengan persekutuan-persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Seperti itu. Itu benar-benar jadi apa ya, tujuan hidup atau cuma sekedar aktiviti biasa aja atau gimana? Sampai saat ini menjadi satu kebutuhan buat saya. Kenapa tuh kalau menurut kamu? Karena seperti yang saya bilang, saya tuh rindu sekali ya memuji Tuhan itu tidak hanya sendiri. Karena setiap apa yang saya dapat, yang saya rasakan berkat-berkat Tuhan itu saya pengen orang lain juga merasakan. Jadi dengan adanya kita di dalam satu persekutuan atau komunikasi dengan teman-teman seiman, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling berbagi, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang menyenangkan, atau bahkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita bisa berbagilah hal-hal yang positifnya dengan saudara-saudara seiman, supaya mereka juga merasa diberkati sebagaimana saya diberkati oleh Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah yang pernah saya jalani 2 waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini. Yang menguatkan itu adalah persekutuan itu ya. Ya. Kalau boleh dibilang tadi ada masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Itu apa ya? Ada nggak sih satu titik balik gitu? Misalnya kita pernah jatuh gitu ya dalam pelayanan apapun itu gitu ya. Pasti kan nggak mulus-mulus aja gitu ya perjalanan. Ada nggak sih satu kehidupan yang menurut Ibu Grace titik balik untuk memutuskan sampai hari ini melayani Tuhan walaupun masalah begitu banyak gitu? Ada nggak titik balik atau masalah yang terjadi saat itu? Ada sih. Waktu itu saya merasa pernah dikecewakan, ya, dikecewakan oleh. Kecewakan gimana maksudnya? Artinya gini, saya pernah merasa seseorang itu berlaku tidak adil lah ya, istilahnya mengalami intimidasi lah. Intimidasinya itu maksudnya begini, membuat saya tuh jadi sedih lah gitu, kecewa. Mungkin saya tidak bisa sebutkan masalahnya apa ya, tetapi membuat hati saya itu seperti bilang, kok dia gitu sih? Padahal dia itu seorang yang rohani juga, gitu kan. Tapi kenapa dia menyalahkan begitu rupa kepada saya? Padahal saya merasa saya tidak salah, apa yang saya lakukan itu benar, seperti itu. Jadi saat itu saya mengalami satu kekecewaan. Saya ada di dalam satu pelayanan itu, organisasi. Ya, organisasi itu ada di dalam itu. Dan saat itu memang ada pertentangan dalam batin yang membuat saya males lagi datang ke tempat itu karena ada orang itu, saya nggak suka, saya kecewa dengan dia gitu kan. Tetapi karena memang dari awalnya itu satu komunitas di dalam Tuhan itu merupakan satu kebutuhan buat saya, jadi saya berdoa ke Tuhan tolong saya rindu ada di persekutuan itu, ada di tempat itu. Tapi kalau saya bertemu dengan orang itu, jangan jadi fokus saya yang membuat saya tidak melayani bertumbuh di tempat itu. Tolong saya supaya saya bisa tetap ada di tempat itu melayani Tuhan. Dengan berdoa seperti itu saya datang, saya tetap memandang Tuhan. Meskipun saat saya ada di tempat itu hati ini bergejolak. Artinya antara kekecewaan yang saya alami dengan saya memandang Tuhan, tetapi puji Tuhannya akhirnya saya bisa menguasai hati saya dan saya percaya itu campur tangan daripada Roh Kudus ya, sehingga saya bisa kembali normal lagi. Dan itu pasti nggak gampang. Nggak cuma 1-2 hari, itu sampai beberapa minggu lah. Karena namanya manusia ya, kita masih asal bertemu dengan orang itu tuh memang benar, kita mau punya satu masalah dengan seseorang, asal kita ketemu pasti kita keinget lagi masalahnya. Tetapi kalau kita mengesampingkan kesalahan orang lain tapi kita memandang Tuhan bahwa saya juga orang yang bersalah, pasti masalah itu kita bisa mengatasi. Dan saya percaya pasti Tuhan yang memberi saya kekuatan dan kemampuan untuk saya bisa balik lagi.
mengasihi orang itu lagi. Berarti gelombang apa ya, dalam pelayanan ini nggak mulus-mulus aja gitu, ada pertentangan juga dari luar gitu kan. Kalau dari dalam kira-kira apakah anak-anak mendukung, kemudian cara bagi waktu dengan pelayanan dan keluarga besar tuh gimana tuh? Kalau pelayanan ya, kalau dari keluarga besar jujur aja ya, memang dulu keluarga saya seperti orang tua ya, bahkan kakak bukan tidak mendukung sih, ada yang mendukung dan belum sepenuhnya support dan belum sepenuhnya juga mereka di dalam Tuhan gitu kan. Jadi saya sering dibilang, sok pendeta lo, rohani, rohani lo, gereja mulu lo, begini banyak lah hal. Tetapi saya tetap mendoakan mereka saja. Tantangannya sih itu yang dari keluarga besar ya. Ya, saya tetap mendoakan mereka dijamah Tuhan sehingga mulai dari orang tua sampai saudara-saudara dia boleh mengalami hal yang seperti saya, semakin merindukan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau dari keluarga inti, dari suami dan anak-anak ya ada kalanya namanya kita suami istri ya, walaupun kita melayani juga, kita merasa kadang-kadang saya kan pelayanan pada Tuhan, tetapi mungkin suami menilai saya terlalu sering gitu kan pergi, sehingga urusan di rumah mungkin tanpa saya sadari jadi terbengkalai. Ya suami menegur, kalau bisa keluarga juga diperhatikan. Pada saat suami saya menegur seperti itu ya saya ingat, oh iya mungkin saat itu tanpa saya sadari saya sudah terlampau banyak waktu saya di luar sehingga keluarga terbengkalai. Akhirnya ya saya menuruti kata suami dan saya juga minta hikmat Tuhan tolong bila saat saya memang harus melayani, beri juga hati yang melayani kepada suami saya sehingga dia memberi izin supaya saya bisa pergi melayani dengan tidak was-was lah. Ini menarik ya, artinya gini, ada orang-orang tertentu yang sepertinya sibuk melayani di luar ya, tapi di dalam dia nggak beresin gitu ya. Akhirnya kelihatannya rohani sekali di luar, tapi di dalam luar biasa mengerikan gitu ya. Ada satu statement yang tadi Bu Grace bilang, mendengarkan gitu ya, mendengarkan perkataan suami gitu ya. Gimana tuh cara prosesnya bisa tunduk mengerti? Apakah itu juga salah satu proses yang Bu Grace alami pada saat melayani sehingga nggak sampai ada pergesekan pada saat suami menegur dan sebagainya? Apakah itu juga proses dari perjalanan pelayanan? Oh iya, pernah di awal-awal dulu waktu ego saya masih tinggi lah ya. Saya merasa saya melayani Tuhan gitu kan. Nanti kalau saya tidak melakukan pelayanan ini, saya dosa. Di satu sisi dia suami saya gitu kan. Sering ya dialami banyak. Tuhan juga bilang kita harus tunduk gitu kan dengan suami. Jadi saya kadang gimana dilema saat itu. Tapi akhirnya saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan dan Tuhan bilang ya kamu harus pilih keluarga. Beberapa kali akhirnya Tuhan jawaban doa saya mendengar khotbah gitu ya dari beberapa hamba Tuhan bilang kita boleh melayani tapi keluarga juga harus diperhatikan. Yang pertama. Jadi pelayanan boleh tapi yang nomor satu itu keluarga. Ternyata pelayanan itu nomor 2 atau nomor 3 lah. Yang loh ya. Yang utama itu Tuhan pastinya kan, lalu keluarga dan baru kita melayani. Sambil karena kita melayani di luar kalau kita nggak jadi berkat juga buat suami dan batu sandungan kita ya. Tadi saya dengar Bu Grace bilang bersaksi di rumah gitu ya, bersaksi di rumah baru kita keluar gitu ya. Ada nggak satu hal yang membuat Bu Grace survive gitu? Karena saya lihat kan Bu Grace kan nggak kerja sekarang ya, hanya suami yang kerja gitu ya. Punya anak 3 yang semua lagi butuh biaya gitu kan ya. Satu kuliah ya, satu kuliah gitu ya. Ya kita tahu kalau uang kuliah juga sekarang nggak murah gitu ya. Bagaimana Bu Grace menyikapi ini? Apakah ada satu peristiwa yang membuat Bu Grace akhirnya, gue bingung nih, gue nggak mau pelayanan lagi deh gitu ya, atau pelayanan ntar dulu gitu ya,
kok mau bantu suami kah, atau apa nih, ada peristiwa apa yang membuat Bu Kris saya lihat survive sampai hari ini gitu ya, dalam kehidupan rumah tangga ini, kira-kira bisa berbagi nggak Bu Kris? Ya. Saya percaya banget ya, saya bisa survive saat ini itu semua karena Tuhan. Amin. Karena dulu saat saya pernah bekerja juga ya, kita pernah kerja sama-sama ya. Lalu di saat saya bekerja itu memang Tuhan izinkan pernah ada satu saat penghasilan suami itu lebih rendah daripada saya. Dan sepertinya batin ini gimana ya, nggak rela gitu kok jadi saya yang dominan. Pernah waktu itu saya berdoa, Tuhan biarlah suami saya yang menjadi pencari nafkah. Biar saya pernah ya berdoa begitu? Pernah saya berdoa begitu. Biarlah saya yang menjadi. Itu doa yang titik apa namanya putus asa kah atau berserah gimana? Kayaknya Ya, nggak saat itu mungkin saya ada di titik yang klimaks atau bagaimana ya mungkin ya, entah apalah namanya. Jadi di satu sisi itu saya harus melakukan pekerjaan. Di satu sisi lagi suami menuntut saya juga harus memperhatikan keadaan di rumah. Lalu saya jadi bingung bagaimana ini ya. Di satu sisi karena saya sudah pernah bekerja, kalau saya harus berhenti bekerja berarti kan saya tidak bisa dengan bebas lagi untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. betul. Di situ saya bergumul. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya lakukan. Dan ternyata dalam hati Roh Kudus bicara, saya harus berhenti kerja. Memang waktu itu ada pertanyaan, tapi Tuhan kalau saya berhenti, apakah dengan anak 3 yang waktu itu masih kecil-kecil biaya masih besar, dengan anak 3 kami bisa. Sementara usaha saat itu belum besar-besar lah, masih memulai seperti itu. Tapi akhirnya saya putuskan saya berhenti kerja karena memang waktu itu suami juga menginginkan saya ada bersama dengan anak-anak di rumah. Akhirnya setelah saya berhenti bekerja, saya berserah sama Tuhan, dan prosesnya itu nggak gampang. Bertahun-tahun dari saya berhenti kerja itu tahun 2013 kalau nggak salah ya. Berhenti total Keluar ya, udah tidak bekerja sama sekali. Itu kalau nggak salah 2011, 12, 13 lah, saya lupa. Sampai sekarang, puji Tuhannya, Tuhan cukupkan tuh. Ternyata ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita itu nggak terjadi gitu. Justru sebaliknya banyak hal-hal yang saya takjub luar biasa, selalu Tuhan cukupkan, Tuhan adakan apa yang kita perlu. Memang perjalanannya itu terseok-seok ya. Mungkin di saat kita mengalami saat pinjam sana, pinjam sini, sampai mengalami hal itu. Tidak ada apa-apa di dalam rumah, sementara anak-anak harus sekolah. Jadi prinsip saya itu yang penting anak-anak sekolah. Ya puji Tuhannya, anak-anak juga diberkati dengan prestasi, dan ada hal-hal yang tadinya di luar pemikiran kita, waduh kita nggak bisa nih begini, nggak bisa. Tapi ternyata hitungan kita dunia beda ya. Beda sekali dengan Tuhan. Cukupkan Tuhan adakan dengan cara-cara yang ajaib. Dia pakai siapa saja, dia pakai orang lain, bahkan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan pakai loh untuk memberkati kamu. Jadi sehingga sampai saat itu saya jadi berserah aja, berserah dan percaya bahwa pasti Tuhan cukupkan segala sesuatunya, Tuhan cukupkan. Luar biasa. Dan saya lihat banget bagaimana perjalanan hidup Bu Kris dan keluarga sampai hari ini diberkati Tuhan ya. Dan perjalanan pelayanan yang dulu yang kayaknya berat banget ya, tapi hari ini Tuhan kasih lihat sama kita betapa pada saat kita berserah sama Tuhan selalu cukupkan tepat pada waktunya ya. Luar biasa. Ini satu hal saya mau tanya lagi, satu saja lagi sebelum kita mengakhiri ya pembicaraan ini. Ada nggak satu prinsip hidup dari Bu Kris yang Bu Kris pegang gitu ya sampai hari ini yang tidak tergoyahkan gitu ya, sehingga siaplah menghadapi masa-masa yang akan datang gitu ya. Kalau hari ini kan ibu rumah tangga, anak 3, sekolah semua, hanya suami yang bekerja gitu ya.
Apa nih prinsip hidup Bu Grace yang Bu Grace bisa bagi sama kita semua, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Banyak yang khawatir soalnya nih Bu Grace ya, di luar sana PHK ya enggak. Terus orang-orang yang punya usaha juga ya mengalami slowdown gitu kan. Apa nih prinsip Bu Grace yang bisa Bu Grace bagi sehingga bisa survive dan yakin bahwa kedepannya tetap Tuhan berkati, kalau boleh berbagi. Kalau moto yang saya pegang sih dari dulu bagaimana saya bisa bangkit, kalau secara manusianya itu saya bisa mengalami kesuksesan. Istilahnya sukses itu bukan berarti berlimpah segala sesuatu enggak. Ya, menurut saya bukan sukses uang aja ya. Menurut saya sukses menghadapi hal-hal yang menurut saya tidak mampu, tapi saya bisa berhasil keluar menang dalam masalah itu kalau kita bisa bangkit dari kegagalan kita. Itu moto saya. Jadi kalau sehari ini kita gagal, pasti waktu yang depan kita akan mengalami kemenangan. Di samping itu saya juga berharap penuh sama Tuhan, karena saya tahu tanpa Tuhan itu saya nggak bisa apa-apa. Segala sesuatu saya pasti tanya Tuhan. Saya nanya Tuhan itu nggak selalu masuk kamar berlutut berdoa, enggak. Hal-hal penting aja, maksud bukan hal penting, hal-hal kecil gitu ya. Saya selalu tanya dalam hati, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Misalkan ada satu saat nih, saya harus ngambil keputusan saat itu juga. Lalu kan nggak mungkin kita cari ruangan dulu, berdoa gitu kali ya. Jadi saya berapa kamar harus dimasukin? Jadi saya dalam hati, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya putuskan, saya lakukan saat ini. Dan seringkali Roh Kudus berbicara, ini lakukan, ini lakukan. Itulah kalau kita berserah, kalau kita menyerahkan sepenuhnya ya, enggak setengah gitu loh, sepenuh hati berserah sama Tuhan, pasti Tuhan kasih kita kepekaan untuk mendengar suara Dia. Akhirnya saya bisa memutuskan, dan ternyata apa yang saya lakukan itu hasilnya baik. Dan saya percaya kalau kita memutuskan sesuatu atau mengambil jalan sesuatu, saya merasakan ada damai, tidak ada keraguan-keraguan, berarti Tuhan memang mengizinkan untuk saya melakukan hal itu. Dan puji Tuhan, setiap saya melakukan dan mendapat hikmah seperti itu ya bagus-bagus aja jalannya. Oleh karena itu makanya hingga saat ini, walaupun saat pandemi seperti ini, betul, pandemi ini memang ya khawatir ada ya, apalagi sebagai orang usaha ya yang bukan bekerja kantoran yang tiap akhir bulan dapat gaji. Ini kan usaha up and down gitu kan, naik turun. Bagaimana usaha ke depannya? Puji Tuhan, saya tetap percaya Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan. Suami saya yang melakukan usaha itu juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, diberkati usahanya. Karena kerinduan kami, saya dan suami itu, kami boleh menjadi berkat melalui usaha yang kami lakukan. Dan puji Tuhannya memang usaha kami itu selalu menjadi berkat buat orang saat ini ya. Saat ini kan orang membutuhkan internet ya, yang memang di situlah usaha kami gitu. Jadi puji Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus pakai kami untuk menjadi berkat. Dan kami selalu berdoa supaya Tuhan tidak meninggalkan kami sehingga kami menjadi sombong atau menjadi tinggi hati atau menjadi lupa dengan apa yang sudah Tuhan sertai selama ini. Saya selalu berdoa juga suami ya, kalau kami itu selalu diberikan kerendahan hati supaya memang tetap Tuhanlah yang selalu ada di dalam kehidupan kami di atas segala-galanya, seperti itu. Wow, luar biasa. Ini saya ketemu ya, sahabat anti yang luar biasa. Saya ketemu dengan Ibu Grace yang saya kenal sekarang, saya sampai hampir nggak kenal. Kenapa? Karena kita ketemu 2000 berapa ya? 2006? 2007 kita ketemu dengan segala pergumulannya. Dan hari ini saya ketemu lagi dengan beliau dengan pribadi yang matang gitu ya, dengan konsep hidup, prinsip hidup yang luar biasa. Ini luar biasa. Saya percaya ini akan memberkati banyak orang. Ya, Bu Grace, terima kasih buat hari ini, waktunya, juga supportnya, juga semua yang diberikan kepada kami. Saya percaya akan memberkati banyak orang. Ya, sahabat anti yang baik. Ada satu prinsip hidup yang saya terima dari Ibu Grace, dari Ibu Grace Magdalena Hutau.
bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana dia terus memegang prinsip hidupnya. Dan ada satu hal yang luar biasa yang menurut saya adalah satu hal yang patut kita contoh adalah setiap kali dia mau melakukan apapun dalam pergolakan kehidupannya dia selalu bertanya sama Tuhan. Ya, itu ya Bu Grace ya. Iya. Bertanya sama Tuhan dan dia mendapatkan satu keintiman dengan Tuhan sehingga dia tahu apakah ini dari Tuhan atau bukan ya. Sehingga dia punya prinsip kalau itu melahirkan damai sejahtera maka dia akan teruskan. Luar biasa. Dan saya percaya pembicaraan kita yang sangat singkat ini gitu ya akan memberkati kita semua. Dan saya yakin juga bahwa setiap orang yang mendengarkan channel sahabat-sahabat Anti ini pernah mengalami juga ya, antara bingung antara melayani di luar juga harus dengan keluarga, kemudian mengalami up and down dari sisi keuangan ya, tapi sekarang sudah dapat ininya ya, keluhnya ya, harus bagaimana gitu ya. Thank you banget. Tetap ya semangat sahabat-sahabat Anti yang luar biasa. Kita akan terus berbagi, menguatkan, saling menghibur. Bagaimana kita bisa tetap survive, melayani Tuhan, tetapi juga tetap survive dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.